Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat buat anak-anak ibu seluruhnya. Apa kabar kalian? Tentu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Meneladani kerendahan hati Tuhan Yesus. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, agar kalian dapat menjadi pemuda Kristen yang rendah hati. Yang kedua, supaya melalui pembelajaran ini kalian dapat menjadikan Kristus sebagai teladan dalam kehidupanmu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rendah hati berada atau terletak di bawah. Rendah budi berarti hina, nista. Rendah hati berarti sifat tidak sombong, tidak angkuh. Merendahkan diri berarti merasa diri kurang atau minder. Rendah hati adalah sifat pribadi yang bijak pada seseorang, dapat memposisikan dirinya dengan orang lain, merasa tidak lebih pintar, baik, mahir, serta tidak merasa lebih tinggi atau mulia. Juga dapat menghargai orang dengan tulus. Merendahkan diri sama dengan kerendahan hati, memiliki rasa hati ketidakberdayaan, ketidakmampuan, kehinaan. Sudah merupakan hal umum bagi seseorang yang ingin dirinya ditinggikan dan dianggap menjadi orang penting. Dia akan melakukan perkara yang hebat-hebat dan dapat mendapatkan dengan berbagai cara. Orang yang sudah menganggap dirinya hebat akan enggan melakukan hal-hal yang dianggap rendah. Maka seringkali bagi orang yang memiliki sesuatu membuat dia merasa berbeda dengan orang lain dan memiliki keistimewaannya akan mengalami kesulitan untuk merendahkan hati atau merendahkan diri. Orang percaya boleh mencari popularitas, tetapi jangan mengikuti cara dunia, melainkan merendahkan diri di hadapan Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah menyatakan bahwa tidak ada yang dapat diandalkan selain Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah menyatakan pengakuan akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diingatkan untuk tidak meninggikan diri atau sombong, karena sombong akan membawa kehancuran. Amsal 18 ayat 12. Tetapi sebaliknya orang yang merendahkan hati akan mendapat kasih dan karunia Tuhan. Yakobus 4 ayat 6. Kesombongan adalah masalah yang perlu diwaspadai. Kita tidak suka melihat orang yang sombong. Kesombongan merupakan dosa yang sangat berbahaya. Apabila di dalam diri seseorang muncul sikap sombong, angkuh, maka ia tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kesombongan membuat seseorang merasa dirinya seolah-olah bebas dari Allah. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk rendah hati. Malam itu adalah malam terakhir kehidupan Yesus di bumi. Ia berada di ruang atas sebuah rumah di Yerusalem bersama rasul-rasulnya. Sewaktu mereka sedang makan, Yesus berdiri dan menanggalkan pakaian luarnya. Ia mengikat handuk di pinggangnya, lalu menuangkan air ke dalam baskom. Ia pun memulai mencuci kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan handuk. Kemudian ia mengenakan kembali pakaian luarnya. Mengapa Yesus melakukan tindakan yang dianggap rendah ini? Yesus menjelaskan, "Tahukah kamu apa yang telah aku lakukan kepada kamu? Jika aku, meskipun Tuhan dan Guru, membasuh kakimu, kamu juga wajib saling membasuh kaki. Karena aku menetapkan pola bagimu, agar sebagaimana yang telah kulakukan kepada kamu, kamu harus lakukan juga." Melalui kerelaannya ini, kerelaan hati Tuhan Yesus melakukan hal itu, Yesus mengajarkan kepada rasulnya untuk rendah hati. Pelajaran ini akan selalu mereka ingat dan akan mendorong mereka untuk melakukan rendah hati di kemudian hari. Kita melihat beberapa peristiwa yang tercatat dalam Alkitab mengenai hukuman dosa kesombongan antara lain. 1. Keruntuhan Menara Babel, Kejadian 11 ayat 1-9. Keinginan bangsa membangun sebuah kota dan menara yang puncaknya sampai ke langit karena keinginan dari orang-orang pada waktu itu untuk mencari nama dengan salah, sama artinya dengan menyombongkan diri. Yang kedua, Nebukadnezar, Daniel 4 ayat 28-37. Karena kesombongannya dihukum oleh Allah dengan cara dihalau dari kerajaannya, hidup seperti lembu, rumput yang menjadi makanannya selama 7 tahun. Yang ketiga, Raja Herodes, Kisah Rasul 12 ayat 22-23. Karena keangkuhannya, ia ditampar oleh malaikat Tuhan sehingga ia mati dan dimakan cacing-cacing. Mengapa sifat rendah hati itu penting? Yang pertama, 2 Tawarik 7 ayat 14. Umat Allah yang mau menyebut namanya, mencari Allah, yang mau merendahkan hati, Allah akan mendengarkan doa mereka, mengampuni dosa mereka, Allah akan memulihkan negeri mereka. Yang kedua, Mazmur 25 ayat 9. Allah membimbing orang yang rendah hati, Allah akan mengajarkan jalannya kepada mereka. Yang ketiga, Mazmur 149 ayat 4. Allah berkenan kepada orang-orang yang rendah hati, serta mahkotai mereka dengan keselamatan. Yang keempat, Amsal 3 ayat 39. Apabila ia menghadapi pencemooh,
maka ia pun pencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Orang yang rendah hati akan dikasihinya. Yang kelima, Matius 11 ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwaku akan mendapat ketenangan." Merendahkan hati mendapatkan ketenangan. Yang keenam, Efesus 4 ayat 2, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan tunjukkanlah kasihmu dalam segala hal membantu." Orang yang percaya Kristus harus selalu merendah hati. Yang ketujuh, Filipi 2 ayat 5-8, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah, tetap menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan." Bagaimana bertumbuh dalam kerendahan hati? Yang pertama, berdoa. Lukas 23 ayat 2-4, Yakobus 5 ayat 6. Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan ampunlah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Yang kedua, jangan membela diri. Yang tertulis dalam 2 Samuel 16 ayat 5-9 berisi tentang pembelaan dari keluarga Saul yang bernama Simei bin Gera. Ia merasa bahwa Daud merebut kerajaan dari Saul dengan cara tidak hormat, maka Simei menjuluki Raja Daud si penumpah darah. Berbanding terbalik dengan yang ditulis dalam Matius 27 ayat 12-14, Yesus tidak melakukan pembelaan atas dirinya dengan tuduhan para imam kepala dan tua-tua. Yang ketiga, jangan merendahkan orang lain. Matius 7 ayat 3-5, Yohanes 8 ayat 47 berisi tentang orang Yahudi yang melihat apa yang dikerjakan Yesus selalu jelek. Yang keempat, jangan membandingkan diri. Tertulis pada Roma 12 ayat 3 dan 16. "Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih baik atau yang lebih tinggi dari apa yang patut kamu pikirkan. Hendaklah hidupmu sehati dan sepikir." Yang kelima, jangan merasa diri lebih tinggi dari yang sebenarnya kemanapun kita berada. 2 Korintus 10 ayat 12. "Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh hati, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh." Nah, anak-anak kami, yang menjadi kesimpulan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini, barang siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Kerendahan hati adalah keutamaan kebaikan pokok dalam kehidupan kita. Rasul Petrus menasihatkan, "Rendahkanlah hatimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang-orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya." 1 Petrus 5 ayat 5-6. Betapa pentingnya merendahkan hati, karena itu adalah inti pokok ajaran dan praktek kehidupan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak kami, yang menjadi tugas kita, apakah alasan Allah menghukum manusia dengan air bah? Tuliskan dalam kertas HPS. Dan tugas ini akan dikumpul paling lama hari Sabtu. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kiranya anak didik kami dapat mengerjakan tugas dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.